Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pembelajaran daring minggu pertama ini, kita belum masuk pada pembahasan materi pelajaran ya anak-anak. Kita isi dengan perkenalan dulu. Sebelumnya, Ibu ucapkan selamat untuk kalian semua kelas 7 yang sudah diterima menjadi siswa dan siswi SMP Negeri 3 Mojogedang. Pertama-tama, perkenalkanlah, nama saya Sri Lestari. Rumah saya di Ngasinan, Gebang, Masaran, Sragen. Saya ditugaskan untuk mengampu mata pelajaran PPKN kelas 7, yaitu kelas 7A, 7B, 7C, UD, dan 7E. Untuk sementara pembelajaran daring PPKN kelas 7 semua saya yang menyampaikannya ya. Pembelajaran PPKN selama 1 minggu itu selama 3 jam. 1 jam tatap muka selama 40 menit. Itu besok ya pembelajaran kalau sudah di kelas ya. Durasi waktunya 1 jam itu 40 menit. Mudah-mudahan anak-anak tidak merasa bosan dan jenuh dengan pembelajaran daring ini ya, karena memang ini kebijakan dari pemerintah ya. Kita belum boleh melaksanakan pembelajaran langsung di kelas, masih online ya. Mari kita sama-sama berdoa semoga pandemi corona ini segera berakhir dan kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka langsung di kelas ya. Hanya ini ya, sedikit uraian perkenalan dari saya. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran PPKN kelas 7 semester gasal. Sebelum Ibu menyampaikan materi pembelajaran kelas 7 semester gasal ini ya, Ibu akan menjelaskan tentang apa? Penilaian nilai yang nanti akan muncul di rapot ya. Untuk penilaian KKM PPKN kelas 7 itu adalah 70. Mungkin anak-anak masih bertanya ya, KKM itu apa? KKM itu kriteria ketuntasan minimal. Jadi nilai minimal PPKN itu harus 70. Kalau tidak sampai nilai itu 70 harus mengulang ya, atau ada kebijakan remedi dari sekolah. Selain penilaian dari akademik ya, mata pelajaran PPKN juga ada penilaian sikap dan tingkah laku kalian ya. Jadi sopan santun, tata krama itu juga ada penilaiannya. Selanjutnya kita menginjak pada materi pembelajaran semester gasal ya, kelas 7 ini meliputi 3 bab. Pada bab pertama itu yang kita pelajari adalah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, yang meliputi apa? Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi apa? Pancasila itu dirumuskan itu kapan ya? Dirumuskan kapan? Sebagai dasar negara.
Yang B, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kapan ya Pancasila itu ditetapkan sebagai dasar negara? Yang C, semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Semangat itu apa? Kalian bersemangat ya. Semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Kita menginjak ke bab 2. Bab 2 itu norma dan keadilan. Norma dan keadilan yang meliputi A, norma dalam kehidupan bermasyarakat. Yang B, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Yang C, perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya submateri bab 2. Kita menginjak ke bab 3 ya. Bab 3 itu isinya perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang meliputi submateri A, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang B, arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa Indonesia dan negara Indonesia. Yang C, peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Ini ya, ini materi pembelajaran kita selama 1 semester Gasal. Meskipun pembelajaran kita secara daring, anak-anak tetap menyiapkan 1 buku tulis untuk catatan materi sekaligus tugas yang Ibu berikan setelah pembelajaran daring ya. Ditulis hari dan tanggal pembelajarannya. Buku catatan sekaligus tugas dikumpulkan setelah new normal dan masuk sekolah kembali atau menunggu kebijakan ya dari sekolah. Nanti disampaikan di grup WA masing-masing kelas ya, dikumpulnya kapan, mungkin per 2 minggu atau 1 bulan ya. Nanti yang penting anak-anak mencatat materi dan jika ada tugas dikerjakan, diberi tanggal dan harinya. Cukup sekian ya pembelajaran daring pada pertemuan pertama ini ya. Untuk pembelajaran selanjutnya kita sudah masuk ke materi ke bab 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak.